Lelah boleh, menyerah jangan. Bulatkan tekadmu sobat demi meraih masa depan. Setiap orang sering sekali mengerjakan suatu pekerjaan merasakan bosan di tengah perjalanan. Bahkan ada yang menyerah sebelum pekerjaan itu selesai. Banyak alasan mengapa orang lebih memilih menyerah, padahal kesuksesan sudah ada di depan mata. Alasan pertama adalah banyak orang yang menginginkan hasil cepat, padahal kesuksesan merupakan perjalanan panjang dan butuh perjuangan. Dan alasan yang paling umum yang menjadi penyebab orang gampang menyerah adalah apabila segalanya tampak mustahil dan di luar jangkauan. Di saat-saat lemah seperti itulah orang panik, kehilangan harapan, dan memutuskan untuk berhenti dan menyerah. Apakah kamu sering merasakan seperti itu? Ikuti 3 tips dari kami agar tidak menyerah saat hidup semakin sulit. Yang pertama, ingatkan diri kamu tentang tujuan dan mengapa kamu perlu mencapainya. Sebelumnya, perlu diingat bahwa kesulitan, kepahitan, dan kegagalan adalah bagian dari hidup yang tidak dapat kamu hindari. Bahkan ini juga terjadi pada orang yang sangat mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin pernah mendengar cerita tentang Nabi Muhammad. Kisah pada saat sang Rasul pergi ke kota Taif dengan berjalan kaki, berhijrah ke kota Taif untuk menghindari penganiayaan yang terus dilakukan penduduk Mekah. Perjalanan ini dilakukan tidak lama setelah wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, pelindung utama yang juga paman Nabi. Di kota Taif, Nabi Muhammad justru diperlakukan dengan sangat kasar, menjadi target penghinaan, umpatan, disambut dengan kata-kata kotor, bahkan dilempari batu hingga terluka. Ini adalah titik terendah yang pernah Rasulullah rasakan pada saat itu. Namun pada titik ini, Nabi tidak menyerah, malah merasa yakin bahwa suatu saat penduduk kota Taif akan menerima kebenaran yang beliau sampaikan. Nabi Muhammad SAW telah memiliki keyakinan bahwa ajaran menyebarkan agama Islam ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang harus mengetahui dan memahami hakikat mengapa manusia diciptakan, apa yang manusia harus lakukan selama ada di muka bumi ini. Kita juga bisa melihat bagaimana para penemu sains seperti Thomas Alva Edison pernah merasakan segalanya sulit dan tampak mustahil. Thomas Alva Edison memiliki alasan yang kuat kenapa harus menemukan lampu pijar. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar dan tantangan yang tidak mudah untuk mengembangkan penemuan lampu pijar yang dapat bertahan lama. Edison terus bereksperimen untuk menemukan penemuan tersebut. Thomas Alva Edison pernah gagal 1000 kali saat mencoba menyempurnakan bola lampu ciptaannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Jika kita mau memahami lebih dalam lagi, bagaimana mereka tidak gampang menyerah adalah mereka dapat menjawab dengan sangat yakin pertanyaan mengapa mereka melakukan pekerjaan tersebut. Mindset ini yang tertanam sangat dalam di dalam pikiran bawah sadar mereka. Manusia dapat diibaratkan seperti robot, ada chips yang tertanam di dalamnya. Itulah yang dinamakan alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita mengatur perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Pondasi yang harus kita tanamkan adalah mengapa kita harus melakukan pekerjaan itu. Alasan why atau mengapa kita melakukan suatu pekerjaan harus merupakan hal yang kita percaya.
hal yang harus kita yakini dan pertahankan sebagai pondasi. Dalam bukunya Simon Sinek yang berjudul Start With Why yang dipublish tahun 2009, ada ungkapan yang menarik. The why is within you, and once you find and know your why, the hardest part is to remain true to it. Alasan mengapa kita melakukan suatu pekerjaan adalah berada pada diri kita. Dan apabila kita telah menemukan alasannya, bagian tersulit adalah untuk mempertahankannya dan tetap setia dengan alasan tersebut. Mulailah pekerjaan dengan mengetahui alasan yang kuat kita harus melakukannya. Temukan alasan yang tepat agar dapat menjadi pondasi apabila di tengah perjalanan terdapat hal-hal yang membuat semua terasa susah dan mustahil. Tips yang kedua, ingat kembali tantangan masa lalu yang dapat kamu atasi. Tentunya dalam hidup tidak pernah lepas dengan masalah dan tantangan, dan tidak sedikit juga yang telah kita lewati dan berhasil kita capai. Kamu pasti pernah memperjuangkan sesuatu, dan dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, kamu dapat memperolehnya. Misalnya saja, pada saat kamu pernah memperjuangkan untuk mendapatkan hati seseorang yang kamu cintai, dengan usaha keras, kamu berhasil menjadi kekasih dan hidup bersama. Atau kamu pernah merasakan tidak ada kerjaan dan susah sekali mencari kerja. Pada saat kamu mencari dengan sangat keras dan tidak mudah menyerah, kamu dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Keberhasilan di masa lalu dapat menguatkan diri kita dalam menghadapi keadaan sulit yang kita hadapi. Ini membuat kita tidak mudah menyerah walaupun terlihat sulit bagi kita. Tips yang ketiga, ingat orang-orang yang menjadi inspirasi kita. Mengingat seseorang yang menginspirasi kita dalam hidup seperti orang-orang yang kamu cintai akan mendorong kamu untuk tidak gampang menyerah. Seseorang yang kita sayangi seperti orang tua, orang yang kita cintai seperti anak-anak kita dan istri adalah merupakan sosok yang harus kita ingat ketika terfikir untuk menyerah. Misalnya kamu sedang berjuang belajar dan menuntut ilmu, serasa susah sekali dan ingin menyerah. Ingat lagi orang tua kita yang telah susah payah membesarkan kita dan memperjuangkan biaya pendidikan kita. Atau kamu yang bekerja namun kelihatan lelah dan ingin menyerah, ingat lagi anak dan istri di rumah yang menunggu kita, berharap dengan kita untuk mendapatkan kebahagiaan darinya. Ingatlah wajah-wajah mereka yang kita sayangi, orang tua, anak, istri, adik, dan orang yang kita cintai lainnya. Bayangkan kalau kita menyerah, tentunya mereka akan sedih karena mereka telah menumpukan harapan yang besar kepada kita. Nah, demikian penjelasan kami untuk tips agar tidak mudah menyerah. Temukan alasan kamu melakukan sesuatu, ingat lagi orang-orang yang kamu sayangi, dan ketika ingin berhenti untuk menyerah, ingat juga banyak kesulitan di masa lalu yang telah berhasil kamu lewati dan atasi. Dengan ini, kamu tidak mudah menyerah ketika berbagai hal yang dianggap berat dan sulit datang menghampiri kehidupan kamu.